Jokowi yang belum berlalu. Nah, baru-baru ini kan LPI, Lembaga Pemilih Indonesia, Bang Boni pimpin, itu merilis survei ya Bang ya, yang isinya tuh mayoritas publik atau 80,5% ya Bang ya. Publik 0,05. Iya, menilai Presiden ke-7 Joko Widodo merupakan figur tepat untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Apa yang mendorong LPI mengangkat survei ini, Pak? Ya, pertama memang itu datang dari hasil diskusi internal LPI. Dari adik-adik para peneliti itu menyampaikan kepada saya, ini satu lembaga yang perannya strategis. Jadi kalau presiden muncul di publik, seringkali isi pidato atau bahkan kebijakan yang dikeluarkan mesti melibatkan para penasehat yang ada di dalam Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, maka kami coba membuatlah penelitian soal seberapa signifikan sih lembaga ini di mata publik. Iya. Ternyata kan tinggi sekali tuh persentasenya. Soal signifikansinya juga hampir 80. Oke, berarti publik masih menganggap ini perlu ya? Dewan Pertimbangan perlu dan mengapresiasi bahwa kerja One Team Press itu memang sangat strategis dan signifikan untuk membantu melakukan feeding terhadap presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Juga kita mengajukan pertanyaan soal di antara semua tokoh yang mungkin atau yang potensial menjadi ketua One Team Press atau Dewan Pertimbangan Agung, itu kira-kira siapa? Dan ternyata 80,05% publik mengatakan bahwa itu mantan Presiden Joko Widodo. Pertanyaan terbuka itu, Bang? Pertanyaan terbuka, tetapi kemudian kita susul dengan pertanyaan, kira-kira faktor apa saja yang membuat pilihannya jatuh ke Presiden Jokowi? Iya. Mayoritas menilai bahwa variabel pertama soal pembangunan infrastruktur kinerja selama 10 tahun Presiden Jokowi. Mereka merasa bahwa Presiden Jokowi ini terbukti berhasil membangun Indonesia pada sektor infrastruktur dan itu tidak akan pernah bisa dibantah oleh siapapun. Akses jalan dan segala macam dari pusat sampai daerah sudah terbuka. Bahkan daerah-daerah terpencil, daerah terluar juga sudah mengalami sentuhan pembangunan di era Pak Jokowi. Lalu yang kedua, Pak Jokowi masih menjadi trendsetter di dalam opini politik nasional, sehingga orang semua mengingatnya itu dengan mudah. Kemudian yang ketiga juga ada faktor bahwa konflik elit yang juga menyeret nama Pak Jokowi di tingkat nasional itu melahirkan keberpihakan dari para loyalis dan juga simpatisan Pak Jokowi. Lalu sentimen itu membuat Pak Jokowi makin dicintai itu. Dan dianggap ini pemimpin yang layak, memiliki kompetensi, pengalaman, dan juga yang paling penting adalah leadership-nya. Sosoknya sebagai pemimpin dan kualitas kepemimpinan itu sudah teruji. Apalagi Pak Prabowo mengatakan sebagai guru politiknya, ini membuat derajatnya itu lebih tinggi dari semua kandidat lain. Ini opini publik nih. Iya. Nah, itulah kemudian hasil yang kita publikasi di beberapa waktu lalu. Oke. Jadi, ya. Jadi One Team Press itu masih penting, walaupun saat ini Presiden Prabowo sudah memiliki 7 orang penasihat khusus. Menurut Anda sendiri bagaimana? Sebetulnya kan pelembagaan terhadap kelompok para penasehat itu penting. Kalau para penasihat itu hanya isinya orang-orang yang bisa diangkat secara independen oleh hak prerogatif presiden, itu nanti orang akan melihatnya pertanggungjawaban dari kinerja mereka itu akan seperti apa. Karena nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para penasihat ini itu akan membentuk pendapat, kebijakan, program yang akan dijalankan atau dibuat oleh presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Nah, karena sebegitu seriusnya, maka publik juga pasti akan menuntut siapa di balik ini yang memberikan nasihat. Maka pelembagaan itu melalui One Team Press itu kan sebetulnya langkah demokratis untuk apapun yang terjadi dengan kinerjanya, pasti ada pertanggungjawaban publiknya. Orang bisa menuntut
akuntabilitas dan juga transparansi. Ya, kenapa harus ada usulan misalnya pilkada itu mau dibatalkan dari langsung menjadi pemilihan oleh DPRD. Nah, itu kan sempat ada narasi itu, meskipun kemudian lenyap gitu saja. Atau ada usulan misalnya dari beberapa orang, para akademisi, termasuk saya, yang mengusulkan supaya gubernur itu sebagai perwakilan pusat di daerah, menurut Undang-Undang Otonomi Daerah, sebaiknya tidak dipilih, tetapi ditunjuk oleh pemerintah pusat, oleh presiden, melalui tim independen yang dibentuk secara ad hoc. Nah, itu usulan. Kalau nanti ini kemudian menjadi kebijakan, artinya kan usulan-usulan ini pasti datang dari orang-orang yang secara formal ada di dalam atau memiliki nomenklatur di dalam skema atau konstruksi tata negara, kekuasaan tata negara itu di dalam istana. Jadi masalahnya di pelembagaannya. Ya, pelembagaan. Siapa jadi itu yang penting. bertanggung jawab memberikan nasihat? Karena pelembagaan itu kan juga akan disusul oleh adanya pertanggungjawaban, adanya akuntabilitas yang kemudian bisa diukur dan juga bisa diawasi, dimonitor oleh publik. Pada akhirnya masyarakat tahu, oh mereka mengusulkan ini, dasarnya ini, dan tujuannya ini, sehingga ada transfer informasi. Jadi ketika ide atau gagasan itu tidak disetujui publik, transparan tuh siapa pemberi usulnya. Kalau misalnya tidak disetujui oleh publik, kan publik bisa menuntut lembaga yang bersangkutan untuk melakukan kaji ulang, gitu. Dialog, lalu kemudian kaji ulang. Kaji ulang, revisi. Karena feedback yang datang dari masyarakat itu kan input yang penting untuk diakomodasi oleh siapapun yang ada di dalam ruang kekuasaan. Nah, survei LPI itu kan menyebut Jokowi sangat pantas menjadi ketua dari Dewan Pertimbangan itu. Berarti wacana President's Club yang dulu pernah digagas oleh Pak Prabowo itu gugur tuh ya? Saya kira wacana President's Club itu kan sebetulnya upaya untuk rekonsiliasi dan konsolidasi nasional. Bagaimana semua mantan presiden yang notabene memiliki pendukungnya masing-masing, ini kemudian bersatu, lahirlah satu kekeluargaan besar yang juga akan mendorong integrasi politik berjalan. Integrasi politik kan berkaitan dengan bagaimana menjahit kembali kebersatuan masyarakat yang terbelah karena pilihan berbeda di dalam pilpres. Nah, ide itu saya kira tidak bisa dipatahkan karena Watimpres tidak meniadakan itu. President's Club kan hal yang lain. Artinya apakah itu nanti akan dilembagakan melalui undang-undang ataukah itu hanya sebuah pelembagaan non-formal? Nah, itu yang kita belum tahu. Kalau dia non-formal pasti tidak ada hubungannya dengan Watimpres. Iya. Tapi kalau nanti formal, nah ini akan menjadi PR baru buat DPR. Bagaimana mengkajinya dan di mana nomenklaturnya di dalam tata negara Indonesia. Sedangkan Watimpres itu sudah ada di Undang-Undang Dasar, sudah diperintahkan. Ada dasar undangnya. Nah, tadi Anda mengatakan sangat pantas menjadi ketua Watimpres. Apakah ada hubungan dengan relasi yang baik dengan Prabowo juga, Pak Jokowi, sehingga publik menempatkan dia sebagai sosok yang pantas untuk... Salah satu variabel memang itu. Variabel yang kita jadikan opsi di dalam pilihan responden. Itu soal hubungan dengan Pak Prabowo sebagai presiden. Mayoritas juga mengatakan bahwa memang hubungan baik dengan Pak Prabowo itu salah satu faktor yang penting. Karena sinergitas antara presiden dan ketua Dewan Pertimbangan Agung ini itu sangat penting untuk bisa menyelaraskan kinerja, gerak langkah, dan juga gagasan. Penyelarasan gagasan ini kan penting. Karena nanti presiden sebagai end user, dia akan berdiri di panggung dan menyampaikan. Atau memerintahkan proses policy making itu berjalan, pembuatan kebijakan. Nah, tetapi bank data itu datangnya dari orang-orang yang berpikir yang ada di dalam sebuah institusi bernama Dewan Pertimbangan Agung atau Watimpres lah istilah lama ya. Nah, dalam pengamatan Anda, Bang, bagaimana partai-partai politik menempatkan posisi politik Jokowi? Karena kan kalau untuk sebuah lembaga ya sehebat Watimpres itu pasti ada dukungan partai juga dong ya untuk menempatkan orang-orang di situ kan. Pastinya presiden juga minta pertimbangan dari partai-partai pendukungnya dong. Nah, bagaimana konstelasinya kalau partai-partai menempatkan Jokowi seperti apa sekarang saat ini partai-partai politik? Saya kira sejauh ini Pak Jokowi itu masih merupakan figur sentral tidak hanya di hadapan partai politik tetapi juga di hadapan banyak kelompok politik non partai.
Ya kita bisa melihat itu bagaimana Pak Jokowi masih menjadi tadi dibilang media darling. Itu sebetulnya berkaitan dengan peran Jokowi yang masih belum bisa diabaikan di dalam proses politik nasional ini. Apalagi Pak Prabowo sendiri punya hubungan yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Tentu saja ini akan membuat Pak Jokowi sendiri juga menjadi figur sentral di dalam koalisi besar yang sekarang menopang pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, saya kira tidak ada problem. Bahkan banyak partai memiliki harapan lah bahwa Pak Jokowi akan berlabuh ke partai mereka. Tetapi kan pilihan untuk berlabuh ke partai yang ada itu tidak mudah. Di satu sisi tentu saja Pak Jokowi akan berpikir, dalam analisis saya itu, Pak Jokowi pasti akan berpikir, kalau saya memilih satu partai yang ada ini, kemungkinan dia dianggap menciptakan satu positioning tertentu, positioning yang mungkin bisa menjadi ancaman bagi Pak Prabowo. Bisa juga menjadi kekuatan tambahan bagi Pak Prabowo. Sehingga pilihan untuk masuk partai itu pilihan yang relatif mustahil menurut saya bagi Pak Jokowi. Hari ini ya, dengan situasi politik. Tetapi pilihan alternatifnya apa? Saya kira partai politik harus dibangun. Pak Jokowi membangun partai Pak politik. Jokowi membentuk partai politiknya sendiri. Oke. Dan itu jauh lebih elegan dan juga realistis. Saya katakan realistis karena memang gugus pendukung Pak Jokowi ini kan ada di berbagai lapisan sosial, latar belakang sosial, kemasyarakatan. Nah ini kalau dilembagakan dalam satu organisasi bernama partai, itu justru akan menjadi kekuatan yang memperkuat dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Kenapa saya katakan demikian? Karena Pak Jokowi memiliki anak kandung putra yang bernama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tidak mungkin partai Pak Jokowi berpotensi menjadi oposisi. Pasti akan menopang anaknya di dalam. Nah, munculnya partai baru ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Tapi harus Pak Jokowi sendiri yang membangun partai itu. Apakah proyeksinya Pak Jokowi sebagai ketua umumnya begitu? Itu soal teknis siapa yang membangun, merancang, itu tidak terlalu penting. Termasuk ketua umumnya siapa, saya kira Pak Jokowi tidak terlalu butuh posisi itu ya. Pak Jokowi cuma butuh transfer idenya, transfer nilai-nilai politik yang dia miliki dan yang sudah dijalankan 10 tahun. Ini harus diwariskan kepada satu generasi baru, yaitu melalui pelembagaan politik ini. Nah, apakah nanti yang mewariskan itu Mas Gibran, Mas Kaesang, Mas Bobi, atau orang lain di luar keluarga Pak Jokowi, saya kira itu urusan sejarah ke depan. Tetapi yang pasti bahwa Pak Jokowi mungkin tidak terlalu perlu untuk ada di situ sebagai ketua umum. Justru akan jauh lebih menarik kalau partai Jokowi ini dipimpin oleh putra beliau sendiri. Karena ini partai masa depan, dia akan berhadapan dengan pemilih yang mayoritas itu millennial and beyond. Millennial and beyond, itu berarti kita bicara Gen Z, bicara Alpha, Beta. Nah, generasi-generasi yang akan berpotensi menjadi populasi pemilih terbesar di pemilu-pemilu yang akan datang. Nah, sehingga peluang partai Pak Jokowi ini justru akan sangat besar untuk bisa lompat kelas partai baru atau partai lama yang menjadi baru, itu lompat menjadi partai menengah atau partai atas gitu. Nah, itu dari hitungan matematika politiknya ya. Tapi pastinya akan ada muncul stigma negatif nih Bang. Ini mendirikan partai hanya untuk kepentingan menjaga karir politik keluarganya, anaknya Gibran atau menantunya. Saya punya pertanyaan begini, partai politik apa di Republik ini yang tidak dikuasai oleh satu kekuatan politik tunggal atau satu keluarga politik tunggal, kecuali PKS? Partai mana? Yang ada di parlemen loh ya. Kita bicara pada hampir nggak ada. Semua partai politik besar itu dikuasai oleh satu keluarga yang paling kuat lah, paling powerful. Kita bicara misalnya di sana ada Nasdem, di sana ada Surya Paloh. Kita bicara Gerindra sendiri ada Pak Prabowo. Kita bicara PDIP, di sana ada Ibu Mega. Kita bicara soal Perindo, ada Pak Haritanu. Golkar agak berbeda karena dia merupakan partai lama yang punya tradisi sendiri.
Dan partai ini memang tidak dipengaruhi oleh faksionalisasi yang ada di dalam partai. Ya, siapapun yang memimpin partai ini akan tetap utuh dari luar. Bahwa di dalamnya dia mengalami fraksi, fraksionalisasi atau faksionalisasi itu semua orang juga sudah tahu. Nah, artinya bahwa kalau kemudian partai baru ini dianggap sebagai partainya keluarga Pak Jokowi, juga dalam tradisi budaya politik Indonesia itu bukan sesuatu hal yang mengejutkan, bukan juga sesuatu hal yang buruk. Yang paling penting kemudian adalah apakah partai politik ini akan menampilkan, mempromosi nilai-nilai demokrasi atau tidak. Kan itu yang dinilai oleh publik. Terbukti ketika Gerindra dipimpin Pak Prabowo sekian periode dan mempromosi nilai demokrasi, menang juga jadi presiden. Ketika Nasdem juga mengelolanya juga secara demokratis, dia juga menjadi partai menengah yang kuat. Ketika Partai Demokrat sebagai partai keluarga Pak SBY juga dikelola dengan benar, dia menjadi partai yang kuat juga. Begitu juga yang lain. Hanya Perindo yang masih, saya kira dia sedang berjuang untuk menaikkan kelasnya. Tapi artinya bahwa penguasaan pada tingkat leadership-nya itu ternyata tidak begitu berdampak terhadap pandangan publik. Nah, tetapi kalau saya melihat informasi-informasi yang berkembang di media, Partai Jokowi ini kemungkinan kan akan menjadi satu varian partai baru, di mana dia mengambil pola dari perusahaan-perusahaan TBK. Jadi setiap orang yang menjadi anggota partai memiliki saham di dalam partai, maka dia adalah pemilik partai. Kurang lebih begitu. Nah, Super TBK. Super TBK. Kalau modelnya seperti itu, saya kira kita tidak akan pernah bisa mengatakan ini partai Pak Jokowi. Karena semua orang yang ada di situ, adalah pemilik partai, kurang lebih begitu. Nah, makanya saya mau tanya juga, ini konsep Super TBK ini di mana konsep pemilihan ketua umum dilakukan secara terbuka, Anda melihat ide ini membumi atau utopia belaka ya? Sebagai sebuah terobosan baru, tentu saja ini akan membuat masyarakat ini berpikir. Ini terobosan ini akan membawa kita kemana? Saya kira mayoritas pemilih ke depan kan ini generasi milenial, Gen Z dan Alpha itu. Maka di tangan mereka lah yang akan memutuskan partai ini akan menjadi partai masa depan yang dibutuhkan, atau masih dianggap sebagai partai yang utopis. Terlalu dini. Menurut saya, kalau kita menilai bahwa gagasan Super TBK ini utopis. Justru saya melihatnya, ini akan menjadi partai masa depan, model partai. Karena apa? Di dalam kajian sosiologi politik, misalnya, kita melihat perkembangan masyarakat politik, orang-orang akan cenderung jenuh dengan institusionalisasi pola-pola konvensional. Jadi cara-cara konvensional dalam pelembagaan politik orang jenuh karena penguasaan politik oleh orang-orang itu saja dengan cara yang itu juga, dan kemudian kurang fleksibel dengan dinamika atau perubahan zaman. Itu kan yang terjadi. Nah, orang menuntut adanya pelembagaan politik yang fleksibel dan dinamis dan selaras dengan perkembangan zaman. Jadi seperti apa budaya generasi Z, generasi Alpha, atau milenial, nah itu juga harus membentuk budaya politik sebuah partai politik. Nah, kalau partai Super TBK ini nanti kemudian bisa menyelaraskan diri, mengadaptasikan dirinya dengan dinamika sosial ini, saya kira dia akan menjadi partai masa depan yang sangat kuat. Jadi partai ini bukan semata-mata karena ada konflik Pak Jokowi dengan partai lamanya PDI Perjuangan ya Bang ya berarti ya? Munculnya tidak seperti itu. Kalau Abang lihat. Kalau kita bicara soal akar partai politik, memang Gerindra muncul sebagai perpecahan Golkar. Hanura muncul sebagai pentolan Golkar. Begitu juga yang lain. Lalu Perindo juga pentolan Nasdem. Nasdem pentolan Golkar. Jadi bisa dikatakan Perindo cucunya Golkar. Dan seterusnya. Model pembentukan partai politik dalam sejarah atau dalam teori memang beragam. Ada yang berdasarkan kompromi di tingkat elit, ada yang berdasarkan perpecahan dalam sebuah partai lama, ada juga yang karena ada tuntutan pembangunan atau tuntutan perkembangan sosial dari masyarakat yang mendesak segelintir orang yang berpikir dan memiliki kapasitas untuk kemudian melakukan pelembagaan kehendak aspirasi itu melalui sebuah partai politik. Jadi macam-macam teori pembentukan partai politik.
Nah, kalau partai seperti BK ini, saya tidak melihat ada korelasinya dengan masalah Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Karena ini kan model partai baru dengan gagasan seperti BK. Ini akan lebih kepada bagaimana merespons perkembangan kultur politik generasi-generasi hari ini dan generasi masa depan. Yang tidak akan pernah bisa lagi kita paksakan masuk ke dalam pakem berpikirnya generasi X, Y, apalagi baby boomers. Jadi memang ini upaya menjemput bola aja sebetulnya. Jadi bukan untuk menggembosi PDI Perjuangan, bukan? Oh, itu jumping conclusion. No. Tetapi bahwa partai seperti ini tentu saja akan sangat strategis dan berguna bagi merawat masa depan karir Mas Gibran, Mas Kaesang, dan yang lain di dalam lingkungan Pak Jokowi. Itu manusiawi dan semua orang pasti menyadari itu. Tanpa kita bahas pun semua orang udah tahu bahwa itu sesuatu yang normal. Jadi tidak akan pernah bisa dipersoalkan. Seperti ketika Pak SBY mengambil Mas AHY dan berhenti di tengah jalan dalam karir militernya, lalu kemudian menjadi calon gubernur di Jakarta, meskipun gagal, itu kan sebuah pilihan politik yang harus juga dihargai. Nah, seperti itulah Pak Jokowi. Kalau memang sebagai seorang ayah, beliau berpikir juga untuk merawat masa depan anaknya, di mana salahnya? Nah, ini semua orang pasti melakukan itu. Anaknya yang betul-betul bersinar sekarang kan Gibran. Mas Gibran. Ya. Ini berarti ada memikirkan masa depan politiknya Mas Gibran juga berarti. Semua laki-laki di muka bumi ini pasti memikirkan masa depan anaknya. Udah ada. Udah hukum alamnya itu. Bahkan penjahat pun dia mikirin anaknya ketimbang yang lain. Oke Bang, ini kita ke isu yang lain nih. Konflik Jokowi dengan lingkaran PDIP. Sebagian lingkaran ya Bang. Karena kemarin Mbak Puan tuh udah menyerukan untuk ayo kita rekonsiliasi membangun bangsa bareng-bareng. Apa menurut Abang pengaruhnya terhadap konstelasi politik dan stabilitas politik pemerintah Prabowo Gibran? Konflik antara Jokowi dengan PDI Perjuangan. Pertama sih saya tidak melihat lagi potensi konflik itu begitu serius. Tidak seperti beberapa minggu yang lalu atau bulan lalu. Saya kira sekarang kedua pihak sama-sama menyadari bahwa islah itu satu keharusan. Rekonsiliasi politik di tingkat elit itu sangat penting untuk menjamin stabilitas di level akar rumput. Stabilitas di level akar rumput ini kan akan berkaitan dengan kondusivitas jalannya sebuah pemerintahan. Nah, kedua pihak saya kira menyadari itu. Dan Pak Jokowi sendiri sampai hari ini saya kira tidak pernah merasa ada musuh atau ada dendam terhadap siapapun. Bahwa Pak Jokowi sempat dinyatakan diberhentikan dari partai politik, saya kira itu bukan kemauan Pak Jokowi. Kalau itu adalah kewenangan partai, tentu sah-sah saja. Tetapi Pak Jokowi sendiri tidak pernah menunjukkan ada dendam. Justru hari ini semua menyadari pentingnya persaudaraan politik ini, solidaritas, persaudaraan. Maka perjumpaan Pak Jokowi dengan Ibu Puan kemarin itu menurut saya sinyalemen yang sangat positif. Adanya kemungkinan islah antara PDIP dengan keluarga Pak Jokowi. Nah, kalau itu terjadi, betapa eloknya ini dinamika politik ke depan. Artinya masyarakat tidak perlu lagi dibingungkan atau direpotkanlah oleh konflik di tataran elit. Karena konflik di tataran atas ini kan berdampak ke bawah. Langsung ataupun tidak langsung, dampaknya selalu ada. Dampaknya kemana? Yaitu benturan antar pendukung, lalu kemudian juga tidak solidnya tataran elit di dalam perumusan kebijakan, baik di parlemen maupun di level pemerintah, itu juga akan terpengaruh gitu. Nah, ini semua akan mengganggu jalannya roda pemerintahan kan. Nah, makanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo udah benar, yaitu para elit ini sebaiknya kembali bersatu, hindari perseteruan. Tantangannya semakin besar. Karena ke depan tantangan kita akan semakin besar. Tentu saja tantangan semakin besar karena dinamika di konteks global ini menuntut kita untuk bertindak. Dari aspek keamanan misalnya. Gejolak Ukraina Rusia belum selesai. Gaza itu kelihatannya hampir selesai, tapi kan masih berjalan tuh. Nah, kemudian dampak-dampak lanjutannya itu terhadap rantai pasok bahan-bahan kebutuhan masyarakat dunia, makanan dan sebagainya. Itu juga, dan segala macam aktivitas lalu lintas dagang itulah. Itu juga akan terdampak oleh semua itu. Belum lagi kita bicara soal kemungkinan perang dagang antara Cina dengan Amerika yang semakin panas belakangan.
kalau tidak ada kata sepakat antara Beijing dan Washington, tentu saja ini akan mempengaruhi ekonomi di berbagai kawasan, termasuk di Asia. Nah, ini akan menjadi tantangan bagi Indonesia, bagaimana kita akan merespons dinamika ancaman global ini. Nah, kalau di dalam negeri kita tidak bersatu, kita akan kesulitan ini menghadap badai dari luar. Nah, itu yang saya bilang, pernyataan Presiden Prabowo itu sebuah ajakan untuk kita lebih bijaksana dan realistis bahwa musuh kita itu adalah potensi-potensi masalah dan ancaman yang akan kita hadapi dari luar dan juga dari dalam, tetapi bukan sesama kita gitu lah. Jadi janganlah saling bermusuhan di antara elit gitu. Jadi harapan Pak Prabowo itu bisa berlaku juga ya buat Pak Jokowi dan Ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati ya. Saya kira Pak Jokowi sudah berinisiatif lebih awal untuk melakukan rekonsiliasi dengan menjalin kembali keakraban dengan Ibu Puan dan seterusnya. Karena bagaimanapun kan Ibu Puan itu masa depan PDI Perjuangan. Karena beliau adalah putri kandung Ibu Mega yang saat ini memiliki jabatan yang sangat strategis, yaitu Ketua DPR RI. Ya. Itu kan jabatan yang sangat-sangat penting di dalam demokrasi kita. Artinya pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Puan bagi saya sih esensinya sama aja dengan pertemuan Pak Jokowi dan Ibu Mega. Karena kan ya figur yang sama. Iya, figur sama. Karena kan Ibu Puan kan juga mencerminkan sikap batin politik dari Ibu Mega. Kalau Ibu Puan bisa berbesar jiwa dan bijaksana di dalam menyambut Pak Jokowi di acara Nasdem, ya itu kan sikap Ibu Mega sebetulnya. Berarti ini tinggal nunggu momentum aja nih, Pak. Makanya saya nggak yakin. Dan saya tahu betul Ibu Mega saya amati dari puluhan tahun lalu. Ini bukan ibu yang pendendam, bukan. Beliau sangat terbuka terhadap segala macam bentuk kompromi, dialog, ya, rekonsiliasi. Kalau memang itu untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Saya percaya itu. Apalagi kan Pak Jokowi juga ingin berdamai dengan PDI Perjuangan kan bukan untuk kepentingan Pak Jokowi, tapi untuk menjaga kondusivitas, keamanan dari iklim politik. Jadi ini kepentingan nasional. Kepentingan bangsa dan negara. Kan itu. Bang Boni, thank you. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, luar biasa. Akurat, demikian dulu untuk diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi.